fikih salim. Nah, saya persiapkan ngaji di sini tuh ngaji usul fikih. Dan nanti kalau sampean usul fikih wis pinter, kula berkali-kali berharap sama Allah Ta'ala supaya malaikat pencatat kita raqib atid itu pakai ilmu usul fikih, sehingga kita ini orang hebat. Kalau nak malaikat itu pakai usul fikih, nak sampean turu barisa turu sampai jam 5, itu buatan ditulis ada tarokat ta'allum, wa tarokat tahajud, wa tarokal witro. Ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal witir. Tapi ditulis ngeten, ada tarokal ma'asiyah kullaha. Jadi kok ditulisnya itu ada tarokal ma'asiyah kullaha. Dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngerasani yora, umpamanya turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya di sini, tidurnya orang alim itu ibadah. Karena nak melek itu tarung tenan. Sampean kangkang misalnya melek nyekel HP, mungkin bawaannya ingin melihat gambar yang enggak benar, ingin melihat hal yang enggak benar. Tapi nak turu kan ya sudah selesai, enggak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, ono dangdutan, kepengen delok. Tapi nak sampean turu, tangi turu wis bar. Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikir mboten hada tarokat tahajjuda, tapi hada tarokal ma'asiyah. Nah di sini pentingnya ngaji usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang nekuni itu. Sehingga dalam ilmu usul fikih di kitab Lubul Usul, saya tadi juga menghadiahi Gus Sobi kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali fi Usulil Fikih. Itu ada teori yang mengatakan mubah itu tidak ada, wajib ada, yang melakukan diganjar, yang meninggalkan dosa, haram ada, tapi mubah itu tidak ada. Alasannya misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, kata sekolah yang tadi jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab Lubul Usul itu karangan Zakaria Al-Ansori, isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan kados kula. Maksudnya ben ngerti lah, nak sampean gak salah ngundang orang gitu. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Faya tahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa minat wa bisukut tarkul qadab. Tidak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman. Mulane sak roh kula niku Mbah Mun niku ya nak jagongan mbek bapak niku suwengi-suwengi. Kiai-kiai Lirboyo, Kiai Peloso kabeh senengane jagongan. Nggo jelok santri guyon suwengi-suwengi. Karena ketika kita guyon mbek kanca kiai, itu artinya agak guyon mbek perempuan nakal, tidak guyon di tempat maksiat. Kuwi setan pusing. Boten pusing piye? Mestinya setan tuh inginnya semua orang asik dengan maksiat. Ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kue sewengi rokokan, misalnya kangkang sewengi rokokan cerita, cocokan melarat. Biasanya kangkang itu cocokan melarat. Cocokan rati duit ku karya 10.000, aku malah karya 5.000, soalnya cocokan itu. Nggak ilmu kayak ngoten, kue sapal alfiah, hafal 500, aku 700, jadi boten. Tapi ini nanti kalau malaikat pakai usul fikih, itu ngitungnya itu ihtimam bi amrin muhimin. Ini orang mikir sesuatu yang penting. Dan orang ini tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan apa maksiat. Sehingga kalau piyambak pribadi, iku nggih sering delok sinetron sing ra jelas-jelas. Tapi ku dadekno setan ku setruk. Pusing. Karena apa? Ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang alim itu digoda setan begini. Hadhil ardo khalaqaha Allah, wa hadhil jibal khalaqaha Allah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya saya baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul bab istighol. Hadhil jibala khalaqaha Allah, wa hadhil ardo khalaqaha Allah. Wahada sama atau hadis sama khalaqahu Allah, wahadil bihar khalaqahu Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah, itu setan memprovokasi faman khalaqahu. Lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan
yang dulu sholat karena belajar filsafat terus tidak sholat. Karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya tidak akan sholat. Nah, kalau sudah begini biasanya perlawanan kiai itu nasi seneng mangan ya terus guys go goreng. Karena setan mau godo ben bertanya saman kholakowoha, ternyata wongnya golek lombok. Lah kangkang lombok ra duwe terus rodok jupuk wae kancane sithik-sithik. Jadi dikira setan itu was-wasnya masuk, orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah. Allah sendiri asal usulnya gimana? Boleh wonge masak. Kok nasi seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelemah enak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau biasanya tak tinggal delok berita secara jelas-jelas. Jangan delok mak lampir, pokoknya secara jelas-jelas. Itu supaya was-was itu tidak masuk lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya berharap anak-anak Pacul Gowang ini, pokoknya yang mondok di keluarga Mbah Aziz ini, ilmu usul fikih itu jadi perangkat perlawanan terhadap setan. Makanya ngendikane Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya 3. Di antaranya yang terakhir itu waladzatun fi ghairi muharramin. Dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya kemangan semongko sak piring kok entek. Sanggep bae iku nglakoni barang halal otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kowe ngentekno semangkane kancamu. Ya rada haram, tapi kancamu nek ora rido itu salahno pangeran. Bakhil temen ngono itu para oleh. Akhirnya dalilnya santri wis uli marido, wis akhir kira-kira rido ya soleh. Mulane jare Mbah Mun niku gasap ku ya dosa, tapi nak pondok terlalu ketat tuh didik wong medhit. Karena ya itu kan dalilnya santri kan uli marido ku. Mosok sandal disilah kancane dihukumi napa? Gasap. Ya kebangetan. Tapi segasap terus rata tuku sandal ya kebangetan gitu. Maksudnya ini yo gasap tapi yo duwe sandal ben satu-satu. Jadi ndekne gasap dosa, sandalnya digasap untuk ganjaran. Jadi kok totalan itu podo lah gitu. Kalau zaman mondok juga ini gelas mbek ibu kalih napa 3. Wis gelas iki nggo nak ilang aja goleki. Jadi kowe nak nganggo kancamu misale dosa, wekmu dienggo liya ganjaran. Jadi kok sumbut lah. Jadi cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa dielmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang di kota itu sering kalau ditakoki, Gus kiai pegawainya kok guyon gejlok-gejlokan. Lho kiai ngempet kepengen rawayah ya perjuangan. Akhirnya mau batas tok tapi rapati wani kan ngoten. Lho wong liya kepengen delok film, ketemu delok dangdut. Ustaz juga manusia. Perlawanannya ya guyon gejlok-gejlokan. Kayak kula mek Gus Mu'id itu gejlok-gejlokan. Akhirnya kan lali. Ujuk-ujuk wis esuk, dangdutane wis bar. Jadi lah itu usul fikih. Jadi usul fikih itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Karena efek positif mubah adalah tarkul haram. Nah sekarang tarkul haram itu wajib apa sunnah? Wajib, berarti fa mubah wajib. Lah nak turu iku mubah berarti turu wajib. Wah ya perkara iki. Wah ya ribet apa diatur ngono ya ribet. Nah bandingannya maksiat lho, nah bandingannya. Tapi nak diwalik turu itu haram. Pondok duwe jam wajib. Lah nak turu berarti tarkul wajib, berarti turu haram. Jadi turune kangkang ya imma wajib wa imma haram. Cara berpikir tadi, ngwayahi bojone blonjo kok sing lanang turu, berarti tarkul wajib. Paham ya? Wae dangdutan kok turu berarti tarkul haram. Nah, saya berharap ilmu usul fikih seperti ini itu akan mengawal kita untuk menjadi Islam yang ahlul ilmi. Mana kalau Cemut ini cerita ya, agak serius. Mbah Maimun Zubair guru kula, guru kita semua. Ini ku akrab mbek tiang nasionalis, termasuk akrab mbek Bu Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya beliau memberi penjelasan. Yus ning Indonesia wis penting rukun.
Wis kumpul wong macam-macam ra apa-apa ya, wong rokan wis kumpul macam-macam wis ra apa-apa. Bukan menghalalkan masalah pakaiannya ndak. Sementing rukun. Nak rukun itu dosane iku gak tarkul, gak sabkut dima. Pokoknya nak rukun niku dosane gak sampai qatlul mukmin, tapi nak Indonesia gak rukun dosane iku qatlul mukmin. Maksudnya kalau Indonesia ada rukun itu dosane iku saling bunuh. Nah, tapi nak rukun senajan to rapati ideal teman-teman iki wis ngono-ngono tok dosane. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham sing kula maksud itu? Terus kamu jangan melihat wiki kiai pancanan wong abangan misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Semua kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini umpama dosa ya sampai dosa sing level atas lah. Misalnya asyirku billah, qatlul mukmin ini dosa-dosa level napa? Atas. Nah caranya tidak ada qatlul mukmin gimana? Ya kita harus rukun, menerima kemajmukan Indonesia, menerima kebinekaan, menerima seperti ini. Tapi beliau-beliau cara melakukan tuh santai, kayak gak ada apa-apa. Makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat Mbah Aziz berpolitik, Mbah Mun berpolitik, banyak kiai-kiai berpolitik, itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safkut dima. Dulu nak ono dalang kok bojone ayu, niku ora usah ngerayu. Ayo adu tarung, sing menang untuk bojo ayu. Tarung, kok sing kalah ya bojone dipek. Kerajaan juga gitu, tuwarung, sing kalah bojone dipek, kerajaane. Nah sekarang itu kan enggak, untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya kalau untuk bodoni sidik-sidik, kadang-kadang itu, kadang-kadang sering ngerara lah, pokoknya. Tapi yang penting itu enggak begitu, cara merebut itu enggak seperti cerita-cerita dulu, duel terus kudu ono sing mati. Nah intinya itu ya itu usul fikih atau kaidah fikih, ya sudahlah. Apa urtukiba al-khafud dororen. Nah kalau kepengen pondok mriki niku kaidahnya seperti itu. Berarti kaidah fikih ku apal lah. Wa iza tama'a dororoni urtukiba al-khafuhuma soe darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Iku nglothok. Aja kok pendake tes. Ribet. Ngaji kok pendak apa? Belajar pendak badhe napa? Kalau di konco kurang ajar, nak angger tes kabeh dijawabani tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nganti guruku nyalahno kafir. Ya ribet. Sing wani nyalahno la ilaha illallah sinten? Berarti kabeh takoki. Mas surut salat pira? La ilaha illallah. Pas nawakidul wudu pira ya la ilaha. Iki iku Gus, sekali gurune nyalahno kafir itu. Ayo ribet sih. Ya, terus guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu dadalah itu sebagai mubah sing yalzamu minhu tarkul haram, yang akibat dari itu meninggalkan haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama, ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib, fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika narifi mubah, al-mubah min haitsu dzatu la yu'aqabu ala tarki wa la yusabu ala fi'li. Mubah dipandang dari itu sebagai mubah, itu memang enggak ada ganjaran, enggak ada hukuman, dipandang sebagai mubah. Tapi kalau mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa haram. Pak sampean mondok ngeten iki kan ya ora mesti pinter. Tapi kan gugoro kewajiban. Kon golek ilmu ya golek ora ketemu lah wajib iku. Golek. Kula nate didalili santri kula niku ya ribet. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iku Gus Ba gak mlebu mergo wis gak golek ilmu wis entuk. Sing entuk janji itu sing ijek golek-golek. Makanya kadang santri mlebune swarga ya dhisik ambek kiai ini dhisik santrine. Mergo santri jek yaltamisu fihi ilman. Sementara kiai wis yajidu ilman. Iku ora ono hadise, sing ono hadise yaltamisu fihi ilman, sing yajidu ndak. Berarti santri mbek kiai mlebune swarga dhisik ndi? Dhisik santri karena yaltamisu fihi ilman.
Terus kula suwun lah, meskipun iki guyon, tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah sesuatu yang mubah atau ladzat fi ghairi muharramin itu alat untuk tarkul haram. Lah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawuh Allah Ta'ala ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Kan nggak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar biasa, karena ini tidur yang akibatnya tarokal ma'asiyakullah, ini tidur yang bisa meninggalkan semua maksiat.